Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan membawakan presentasi video akuntansi biaya untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, SMMM. Baik, di sini untuk UASnya itu membawakan studi kasus yang dipilih berdasarkan kemauan diri sendiri. Baik, kita langsung masuk. Nah, di sini saya membawakan metode harga pokok pesanan yang terdapat pada sesi 3. Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk. Metode penetapan biaya ini biasanya diadopsi ketika produsen menghasilkan berbagai produk yang berbeda satu sama lain dan perlu menghitung biaya untuk melakukan pekerjaan individu. Selanjutnya, penetapan biaya pesanan mencakup tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu itu. Sebagai contoh, firma hukum atau firma akuntansi menggunakan penetapan biaya pesanan karena setiap klien berbeda dan unik. Biaya proses di sisi lain digunakan ketika perusahaan menawarkan produk yang lebih standar. Tidak peduli siapa pelanggannya, mereka semua akhirnya menerima produk yang sama. Misalnya, Coca-Cola dapat menggunakan penetapan biaya proses untuk melacak biaya produksi minumannya. Dalam penetapan harga pokok pesanan, perusahaan melacak bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk menentukan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok pesanan berguna untuk menentukan apakah suatu pekerjaan menguntungkan. Selanjutnya, metode perhitungan harga pokok pesanan yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan atau job, dan harga pokok produk dihitung untuk setiap pesanan. Metode harga pokok pesanan diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan atau customized product, atau bersifat unik atau heterogen. Harga pokok produk dihitung setelah produk selesai dikerjakan. Biaya produksi dibebankan ke pesanan menggunakan normal costing. Biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan kartu harga pokok pesanan yang sekaligus berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi dan barang dalam proses. Selanjutnya, di era globalisasi seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses produksinya agar dapat meningkatkan daya saing usaha. Sebagian besar perusahaan, baik itu kecil maupun menengah, pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal. Untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan secara optimal, perhitungan harga pokok produksi berperan penting apabila berkaitan dengan persaingan harga jual produk dengan perusahaan lain yang sejenis. Laba merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan, produksi, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan proses produksi suatu barang dan jasa. Selanjutnya, apabila perusahaan dapat menghitung harga pokok pesanan dengan tepat, maka dapat menghasilkan harga jual yang tepat pula tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, yang dimana mampu menghasilkan laba sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Harga pokok produksi memiliki tujuan yaitu sebagai alat untuk menetapkan harga jual suatu produk, untuk menetapkan laba yang diharapkan perusahaan, dan sebagai alat ukur untuk mengukur atau menilai efisiensi dari suatu proses produksi. Baik, selanjutnya berikut merupakan sifat umum metode harga pokok pesanan. Di sini ada 4 sifat umum metode harga pokok pesanan. Yang ke-1, tiap pekerjaan harus bisa diidentifikasi menurut sifat fisiknya dan masing-masing biayanya. Yang kedua, permintaan ataupun pemakaian bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung diidentifikasikan menurut pekerjaannya, dan biasanya setiap pekerjaan memiliki nomor tersendiri yang unik. Yang ketiga, overhead pabrik dibebankan kepada masing-masing pekerjaan berdasarkan suatu tarif yang ditetapkan. Yang keempat,
Setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya ataupun kartu harga pokok atas biaya-biaya yang dibebankan di setiap pekerjaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang saya kerjakan berdasarkan materi yang saya bawakan. Di sini ada UMKM Roti merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi banyak macam roti dan kue. Proses produksi bersifat terus-menerus, yakni dari bahan baku, tepung, dan bahan mentah lainnya. UMKM Roti memproduksi setiap harinya dengan patokan planning per hari yang berbeda-beda berdasarkan stok roti dan kemampuan penjualan per outletnya. Namun dalam kasus ini akan mengambil sampel dari pemesanan satu pieces roti favorit. Ini ialah roti yang selalu dipesan dalam jumlah pesanan yang banyak oleh pelanggan, yaitu roti Fit O Mini. Metode perhitungan harga pokoknya pesanan yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dan harga pokok produk dihitung untuk setiap pesanan. Metode harga pokok pesanan ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan, yang tadi customized product atau bersifat unik atau heterogen. Harga pokok produk dihitung setelah produk selesai dikerjakan. Biaya produksi dibebankan ke pesanan menggunakan normal costing. Biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan kartu harga pokok pesanan yang sekaligus berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi dan barang dalam proses. Baik, selanjutnya berikut yang termasuk pada biaya bahan baku. Di sini terdapat tabel 1, biaya bahan baku menurut teori. Di sini terdapat premix roti Fit O, margarin, gula, tepung perdana, tepung maizena, yang masing-masing satuannya yaitu 4 kg, margarin 15 kg, gula 50 kg, tepung gula 10 kg, tepung perdana 25 kg, dan tepung maizena 1 kg. Di sini juga terdapat pemakaian dari masing-masing bahan baku tersebut, dan harga per gramnya juga tertera. Berikut juga harga total pemakaiannya. Di sini selain itu ada juga margarin, butter, coffee mocha, coffee bread, plastik packaging. Di sini juga ada satuannya, ada margarin 15 kg, butter 20 kg, cafe mocha 1 kg, coffee bread 1 kg, plastik packaging 1000 pieces. Dan juga tertera pemakaiannya, berikut juga harga satuan ataupun per gramnya, dan harga total pemakaiannya. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai yang terlibat secara langsung dalam proses produksi perusahaan atas setiap pesanan. Baik, berikut ada tabel 2 biaya tenaga kerja menurut teori. Di sini terdapat jabatan tenaga kerja dan gaji berdasarkan basic per hari. Di sini hitungannya per hari. Untuk kepala cabang di Rp77.000, leader produksi Rp70.000, leader penjualan Rp70.000, road team 2 orang di sini ada, yaitu terdapat Rp122.000. Maka didapatkan jumlah Rp339.000. Gaji ini berdasarkan hasil perhitungan dari gaji pokok per bulan yang dianalisis dibagi hari kerja. Gaji ini hanya basic, belum termasuk insentif dari perusahaan. Dan gaji ini tidak bisa menjadi tolak ukur pasti untuk pengerjaan suatu produk yang kami gunakan dalam produksi satu item produk ini saja. Ini hanya teori analisis yang kami buat untuk perhitungan harga pokok pesanan. Baik, selanjutnya ada tabel 3, di sini biaya overhead menurut teori. Di sini ada biaya overhead pabrik dan juga analisa menurut teori. Biaya overhead pabrik itu terdapat biaya penyusutan mesin, listrik, dan juga lakban. Yaitu biaya penyusutan mesin sekitar Rp20.000, listrik Rp10.000, lakban Rp10.000. Maka total jumlahnya itu Rp40.000. Dalam hasil BOP ini sudah tepat dengan perusahaan yang juga memperhitungkan setiap elemen terkecil dalam perhitungan harga pokok pesanan. Selanjutnya, ada tabel yang keempat, total perbandingan harga pokok pesanan dari perusahaan dan analisis teori biaya dari perusahaan.
Di sini keterangannya harga jual 288 pieces sesuai harga jual yaitu di Rp864.000. Total dari harga perusahaan ini sudah merangkup untuk semua segmen perhitungan dan biaya ini sudah termasuk keuntungan penjualan untuk perusahaan itu sendiri. Lanjut di sini keterangan lagi ada biaya bahan baku sekitar Rp250.600, biaya tenaga kerja Rp339.000, biaya overhead pabrik Rp40.000. Maka kita dapatkan total keseluruhannya yaitu Rp629.600. Selisih perhitungan perusahaan dan perhitungan menurut teori pesanan yaitu Rp860.000 dikurangi dengan Rp629.600 sama dengan Rp234.400. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan sudah tepat melakukan penetapan harga pokok penjualan pesanan untuk produk ini. Selanjutnya, perusahaan sudah menganalisis hal ini dengan riset yang sangat baik dan selisih perbandingan harga yang dilakukan plus artinya perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan dari pesanan 4 kg Fit Om ini sebanyak 288 pieces. Total keuntungan menurut analisis kurang lebih di sekitar Rp234.400. Dalam perhitungan pesanan oleh perusahaan sudah menetapkan teori yang sama dalam perhitungannya. Hal ini memberi dampak positif terhadap kemajuan aspek perusahaan tersebut. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.